Oke, saya berikan kesempatan pertama kepada Prof. Johar, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota, hormati saudara menteri, seluruh jajaran. Terima kasih pertemuan kita hari ini. Memang lagi hangat ya, di tempat saya di Langkat tuh heboh. Tadi sudah disampaikan dalam laporan. Ya. Cuma 18 yang lulus dari 1.700. Ya sudahlah, jadi heboh sampai sekarang saya terus dipertanyakan. Nah, kita ingin mengajak kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 bahwa pendidikan itu adalah kewajiban negara. Jadi negara ini yang mengurus pendidikan. Tapi karena negara belum mampu, maka ya diminta masyarakat untuk membantu. Maka berdirilah yayasan pendidikan-pendidikan swasta dan juga guru-guru swasta. Nah, ini hendaknya kita menempatkan kita di mana nih. Nah, menyediakan guru juga tanggung jawab daripada negara. Negara belum mampu, maka serahkan pada swasta. Maka terjadilah honorer-honorer di mana-mana. Nah, ini luar biasa pengabdian mereka. Nah, semestinya kita berpihak kepada mereka, kita berdiri di belakang mereka, mengabdi dengan segala pengorbanan. Ya, honor 300.000, 500.000 itulah yang mereka hadapi bertahun-tahun. Dan mereka tetap ya, bekerja, membantu pendidikan kita ini, negara dibantu, masyarakat dibantu, ya, dan mereka memang diridai Allah. Dengan 500.000 bisa makan, ya, jadi keadaan yang sangat apa adanya. Nah, mereka bertanggung jawab terhadap tugasnya. Mereka dengan keadaan sesulit-sulitnya mereka tetap melaksanakan proses belajar. Ini yang harus kita hargai. Jadi mahal nilainya itu adalah jiwa kependidikannya. Jadi bukan nilai angka-angka di tesnya itu, selama bertahun-tahun nilai pendidikannya sudah ada pada mereka. Itu yang harus kita hargai. Ya, jadi luar biasa jasa mereka ini. Dan kita ingin awalnya mengangkat mereka jadi PNS, jadi pegawai, jadi P3K. Tapi terhadang peraturan harus melalui tes. Nah, tes ini barangkali hanya sekedar untuk melaksanakan kewajiban. Karena mereka sudah punya kemampuan sebagai pendidik tadi. Jiwa pendidikan itu yang belum didapati oleh orang-orang muda. Dan mereka bertahan. Ya, seandainya lah, ya tapi tak mungkin terjadi. Mogok para guru-guru honorer ini se-Indonesia, kiamat pendidikan kita. Karena mereka tidak punya niat seperti itu, maka pendidikan kita berjalan. Nah, ini harus dibaiki. Ya. Nah, niat pemerintah untuk mengangkat mereka ini sangat kita dukung, sangat kita hargai. Ya. Tapi kenapa harus ada tes-tesnya yang memberat-beratkan? Karena tidak semua guru kenal dengan laptop, tidak semua guru dengan komputer. Itu dihadapkan dengan ujian, mereka tidak mengerti operasional, maka nilainya banyak yang tidak diharapkan. Ya, banyak yang belum ngerti. Nah, saya mendapatkan di dapil saya di pelosok, sekolah negeri SD tidak punya satu pun guru PNS. Semuanya guru honorer. Nah, mereka lah bertarung mempersiapkan pendidikan untuk anak bangsa. Tapi mereka juga harus menghadapi tes yang begitu-begitu. Dan mereka barangkali tidak pernah ada sekolahnya itu komputer dan laptop. Ya, suasananya harusnya... Barang kita sepakat seperti awal semua, kita loloskan mereka, ikut tes. Ya, tapi tesnya hanya sekedar mengikuti peraturan undang-undang, bukan untuk memilah-milah. Nanti sudah mereka jadi masuk, baru kita tingkatkan kualitas mereka. Ya, jadi utamakanlah ya guru-guru yang umur 35 tahun, apalagi yang 50 tahun. Nah, info kita dapatkan dari mereka, soalnya banyak dan waktunya sempit. Salah satu soal yang dikatakan kepada saya, bagaimana cara membuat sate. Bagi orang Minang tentu sate beda dengan orang Madura, dengan orang Banten satenya lain dengan orang Aceh. Jadi ini kan hal yang barangkali perlu kita tinjau lah tentang penilaian terhadap mereka. Ya, ya beda-beda. Nah, apalagi kita sudah 12 tahun tidak menerima PNS guru. 12 tahun tidak pernah menerima PNS guru. Jadi kebijakan lah ya, menteri bisa bicara dengan menteri yang lain
kita tetap ada tes karena undang-undang, tapi adalah ya, formasi untuk secara melaksanakan undang-undang, bukan untuk memilah-milah mereka, untuk penghargaan. Sekali lagi saya harapkan kita hargailah mereka karena mereka luar biasa dahsyatnya jasanya. Dahsyat sekali jasa mereka, bertahun-tahun dengan hidup apa adanya, tapi tetap berada di dalam kelas. Walaupun suasananya tidak memungkinkan kehidupan mereka itu masa depannya, tapi mereka tetap bertahan, tidak akan meninggalkan, karena ada jiwa kependidikannya. Ini saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.